Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzalika rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu lahu bil huda wa dinil haqqi rahmatan alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat Maghrib Masjid Al-Furqan Villa Nusa Indah yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bersama-sama hadir di majelis ilmi ini untuk menimba ilmu dan menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kita masih mengkaji kitab Waktumu Adalah Hidupmu, 21 tips manajemen waktu dalam Islam. Dan ini adalah pertemuan terakhir. Kita sampai kepada tips yang ke-20. Jadi ada 21 tips manajemen waktu dalam Islam, dan kita sampai kepada tips yang ke-20. Sehingga malam ini insya Allah kita akan selesaikan buku ini, dan bulan depan kebetulan bersamaan dengan tahun 2016 ya, kita akan memulai dengan buku yang baru. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tip ke-19, bagaimana kita memanajemen waktu, mengatur waktu secara Islam, yaitu selalu merencanakan waktu untuk kegiatan yang tidak terduga. Waktu, sebagian orang mengatakan waktu adalah uang. Sebagaimana kita mengatur proposal atau mengatur keuangan, baik keuangan keluarga maupun keuangan sekolah maupun keuangan masjid maupun keuangan panitia, biasanya ada namanya anggaran yang tidak terduga. Jadi disediakan waktu atau disediakan uang khusus untuk anggaran-anggaran mendadakan. Jika dadakan dalam suatu perjalanan, itu kadang-kadang ada sesuatu yang kita butuhkan yang kita tidak duga sebelumnya, maka kita beri waktu atau kita beri uang untuk anggaran yang tidak terduga tersebut. Begitu juga kalau kita mengadakan perjalanan dari rumah saya di Pasar Kecapi umpamanya ke Villa Nusa Indah, ini tidak boleh itu mengaturnya itu dengan cara bahwa waktu tersebut itu mulus sampai kita dari lancar sekali dari rumah sampai sini, tapi harus diberikan waktu yang lebih untuk sesuatu yang kita tidak inginkan di jalan, namanya macet mendadak, atau mungkin di jalan ada kecelakaan, atau mungkin jalannya lagi tertutup karena ada perbaikan jalan, ada pengecoran, atau ada banjir, maka harus pergi jauh sebelumnya. Maka tadi umpamanya saya pergi 5:30, prediksi macet, ternyata nggak macet. Saya baru ingat ternyata ini adalah menjelang tahun baru banyak orang yang mudik. Ya, ternyata yang mudik yang buat macet Bekasi kemarin ternyata kebanyakan orang daerah sini dan daerah Pasar Kecapi ya. Buktinya sekarang lancar, yang biasanya macet banget. Maka tadi saya sampai sini kecepatan, terlalu cepat maksud saya. Seperempat jam sudah nyampe, masya Allah. Walaupun setengah jam sudah nyampe, tapi tetap kita buatkan waktu untuk waktu ketika kita ada masalah di jalan. Begitu juga ya dalam mengatur waktu keseharian kita juga harus menyediakan waktu untuk kegiatan tidak terduga. Hadirin rahimakumullah, ini
pembahasan kemarin. Kemudian tip yang ke-20, membagi tugas yang panjang atau yang berat dalam kegiatan yang lebih kecil. Teorinya bahwa sesuatu yang berat itu akan susah untuk kita pikul karena keterbatasan tenaga dan kekuatan kita. Contohnya, kalau kita ingin mengangkat meja ini berat, walaupun kecil kelihatannya berat nih. Ya, ini meja berat. Supaya kita mengangkat meja ini ke tingkat atas atau mengangkat meja ini ke pasar, caranya harus dibagi-bagi, diambil kacanya dulu, kemudian baru itu diambil tengahnya, dipretelin maksudnya, kemudian diambil baru kayunya yang belakang ini, tiangnya, maka menjadi ringan. Jadi sesuatu yang berat itu kalau dipecah-pecah menjadi kecil-kecil menjadi ringan. Contoh lagi, kita mengangkut pasir satu truk. Coba kalau pasir satu truk itu kita angkat, ya, kita angkat sendiri atau diangkat 4 orang tetap aja nggak kuat. Makanya caranya bagaimana untuk memindahkan pasir dari truk ke tempat bangunan atau tempat lain? Caranya bagaimana, Pak? Caranya kita ambil satu ember kecil-kecil. Memang agak lama, tetapi pasir itu akan bisa terangkat dengan cara dipecah-pecah menjadi kecil. Jadi ketika kita mempunyai kerjaan yang sangat besar, yang sangat panjang, tekniknya harus kita pecah-pecah. Umpamanya apa? Kepingin menghafal Al-Quran, 30 juz berat banget. 30 juz berat banget. Nggak usah dihafal lah. Kita ingin baca Al-Quran 30 juz, khatam. Apa kita baca dari pagi sampai malam sekali baca? Berat. Maka kita bagi-bagi. Yang 30 juz ini kita bagi menjadi 1 juz. Jadi 30 hari berarti kita baca Al-Quran itu 1 bulan itu menjadi 30 juz. Oleh karena itu 30 dibagi 30 jadi 1. Setiap hari kita menyelesaikan 1 juz. Maka insya Allah selama 1 bulan kita akan khatam. 1 hari 1 juz mungkin berat. 1 hari ada 24 jam. 24 jam kita tidak membaca Al-Quran terus. Tidurnya dilihat 8 jam. Mandinya 15 menit setiap pagi, setiap sore 15 menit, setengah jam. Makannya. Ringkasnya, kalau kepengen mudah, kita mengikuti aturan dalam Islam. Umpamanya sholat 5 waktu. 1 hari ini sholat 5 waktu dibagi 5. Maghrib, Isya, subuh, duhur, asar. Dan insya Allah kita tidak akan meninggalkan sholat 5 waktu itu. Oleh karena itu sholat 5 waktu ini kita tempelkan kegiatan-kegiatan rutin kita supaya terus istiqomah itu ditempelkan di sholat 5 waktu. Termasuk kita ingin menghatamkan Al-Quran umpamanya supaya tetap istiqomah, tidak putus tengah jalan, kita tempelkan 1 juz itu menjadi 5. Kalau kita ambil Al-Quran pojok terbitan atau cetakan Madinah itu terdiri dari 10 lembar. 10 lembar, Pak, 10 lembar. Dan setiap lembar ada 2 halaman. Berarti ada 20 halaman. Tinggal kita bagi 10 lembar dibagi 5 ada berapa, Pak? 2 lembar. 20 dibagi 5 berapa? 4 halaman. Sehingga 2 lembar atau 4 halaman ini kita tempelkan pada setiap sholat. Sholat itu ada sebelum sholat dan sesudah sholat. Supaya ringan, maka 2 lembar ini dibagi 2 juga. Dibagi sebelum sholat dan setelah sholat. Jadi masing-masing akhirnya dapat berapa? 1 lembar. 1 lembar itu kecil dan tidak berat.
kita 1 lembar sebelum ke sholat, 1 lembar. Selesai. Ba'da sholat 1 lembar. Nanti isya umpamanya 1 lembar sebelum sholat, ba'da sholat 1 lembar. Sudah dapat 4 lembar. Besok subuh sebelum sholat 1 lembar, sesudah sholat 1 lembar. Udah 6 halaman, 6 lembar. Belum asarnya, belum zuhurnya, belum asarnya. Sehingga praktis 1 hari itu kita membaca 1 juz dengan sangat mudah dan ringan tanpa ada beban. Kenapa? Karena setiap kita membaca cukup satu lembar. Setiap membaca kita 1 lembar. Tiba-tiba sudah khatam 1 juz. Karena dipecah-pecah menjadi 5 waktu, dan setiap 5 dipecah menjadi 2 sebelum dan sesudah, sehingga 1 juz selesai 1 hari. Besok juga begitu, selama 1 bulan sudah khatam 30 juz. Tetapi yang susah apa? Para hadirin, istiqomahnya itu yang berat. Istiqomahnya tetap istiqomah di atas 1 lembar sebelum sholat dan 1 lembar sudah sholat, itu yang berat. Itu yang berat karena kita belum membiasakan diri dengan itu. Ya. Itu kalau kita sudah mampu membaca seperti itu dan bisa rutin 1 bulan 30 juz, kita coba setahun. Kalau rutin berarti kita sudah alhamdulillah sudah hebat. Ya. Bisa 12 kali khatam Al-Quran 1 tahun membaca saja. Udah selesai, udah teruji istiqomah kita naik peringkat. Ya, ketika membaca Al-Quran sudah selesai, kita menghafal. Nah, ditingkatkan menghafal. Menghafal tentunya waktunya lebih panjang. Tetapi kalau mau tadi begitu, menghafal sebelum sholat itu maunya 1/4 setengah halaman. Ba'da sholat setengah halaman. Jadi sekali sholat itu 1 halaman hafal. Gitu. Nanti untuk sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat maghrib, sholat asar itu jangan menghafal tapi untuk mengulangin. Jadi 1 hari 1 halaman itu udah lumayan itu. Atau kalau bisa lebih cepat 1 hari 1 lembar 2 halaman. Berarti berapa itu? Kalau 1 hari 1 lembar berarti 30 hari 30 lembar, 30 lembar 3 juz, 1 bulan 3 juz, hebat itu, termasuk cepat. Ya. Padahal itu ada murojaahnya. Jadi sholat 5 waktu ini diambil 1 halaman saja, 1 sholat saja untuk menghafal, yang 4 sholat untuk mengulangi. Jangan tergesa-gesa untuk nambah, karena terbukti banyak para mahasiswa, para pelajar yang ingin cepat menghafal Al-Quran, dia menambah terus tampak di murojaah, akhirnya hilang hafalannya. Jadi itu untuk Al-Quran. Nah, Al-Quran kita terapkan kepada hadis. Ini Al-Quran sudah lulus nih, kita pindah ke hadis. Demikian juga ingin menghafal atau membaca kitab Arba'in An-Nawawiyah, itu cuma 40 hadis, Pak. Kita ingin membaca sampai selesai dulu, maka dibaca setiap hadis. Itu kapan dibacanya setiap hari, dibagi-bagi 40 itu menjadi 40 hari umpamanya. Setiap sehari kita cukup baca 1 hadis. Ya kelihatannya ringan, tapi belum tentu kita bisa laksanakan setiap hari 1 hadis. Ya. Kalau lebih mampu daripada itu, 1 hari 5 hadis lebih baik lagi. Ya. Itu Arba'in Nawawiyah. Kalau sudah selesai, masuk kepada hadis yang lebih panjang, umumnya hadis Umdatul Ahkam. Ya, itu hadis kumpulan hadis-hadis hukum yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada sekitar 800 hadis. Ya. Setelah itu nanti naik ke atas lagi membaca hadis Bulughul Maram. Itu lebih panjang hadisnya. Selesai hadis, kita pindah kepada buku yang ringan. Jadi buku-buku fikih, buku-buku thaqafah, ya buku-buku ilmu pengetahuan atau buku-buku motivasi seperti ini.
Ini saya kira bisa menyelesaikan buku ini dalam waktu sehari bisa. Ini bukunya kecil, ya. Waktu ini ada berapa halaman? Umpamanya ada 120 halaman. Dibagi berapa, Pak? Dibagi 5. Anggap saja 150 halaman gitu ya. Biar enak itu ya 150 halaman lah ya. Maka dibagi 5 berapa? 150 dibagi 5 ada 30. Berarti setiap sholat itu 30 halaman. Dibagi 2 sebelum sholat dan sesudah sholat. Berarti sekali baca 15 halaman. Nanti baca sholat 15 halaman, maka selesai sudahlah 1 hari baca buku ini. Umpamanya kepengen seperti itu kalau ini bukunya tipis dan itu bisa diterapkan untuk buku-buku yang besar. Intinya para hadirin rahimakumullah, membagi waktu itu di sini adalah membagi tugas yang berat dan panjang dalam kegiatan yang lebih kecil. Ini saya berikan contoh dalam buku ini adalah ketika saya pribadi ya, penulis mengoreksi hasil ujian mahasiswa. Ini pengalaman pribadi. Kalau saya itu kalau ngajar mahasiswa itu paling malesnya itu kalau ngoreksi, Pak. Buat soalnya mudah, ngoreksinya yang pusing. Itu kadang ada 40 mahasiswa, 90 mahasiswa brek di atas meja saya. Gimana ngoreksinya? Karena dulu saya kalau membuat soal itu soalnya pendek tapi jawabannya panjang. Berbicara tentang bab ini dari awal sampai akhir. Jadi kadang mahasiswa itu capek nulisnya itu. Berlembar-lembar, habis lembar jawaban minta lembar jawaban lagi kayak ngarang gitu. Memang soalnya cuma dikit tapi jawabannya satu pelajaran selama setengah tahun. Jadi setengah tahun itu ditulis dalam waktu 2 jam, kadang-kadang nggak cukup. Kenapa seperti itu? Saya terpengaruh ketika saya belajar di Mesir. Guru saya seperti itu. Soalnya cuma 5. Waktunya 2 jam. Nah, itu 2 jam itu nggak cukup, Pak, untuk nulis, untuk menjawab 5 soal. Karena 5 soal itu A, B, C, D, E. Satu soal itu A, B, C, D, E. Jadi kalau saya hitung itu satu jawaban rata-rata itu harus 3 menit. Itu tanpa berpikir lagi, Pak. Kalau masih ingat-ingat, dipastikan nggak cukup waktunya. Jadi nulis jawaban itu 3 menit tanpa menghafal lagi di luar kepala. Itu butuh 3 menit. Maka nanti akhirnya 2 jam pas kita bisa keluar. Tapi kalau masih lupa, masih ingat-ingat, itu dipastikan dia ketinggalan. Dan kalau 2 jam pasti ada beberapa soal yang nggak terjawab atau jawabannya tidak sempurna karena ngejar waktu. Makanya sebelum kita menjawab suatu soal itu dilihat dulu secara umum pertanyaannya berapa banyak, sehingga ketika jawab itu diperkirakan, jangan terlalu detail. Banyak teman-teman yang menjawab soal itu dilihat soal pertama dulu dia semangat banget nulis jawaban panjang-panjang, ternyata di belakangnya masih banyak. Baru 2 soal sudah beltet habis waktunya. Karena dia nggak membaca sampai akhir. Kalau tahu berarti diprediksi beberapa lama kita butuh waktu untuk menjawab setiap satu soal. Sehingga intinya jawaban itu banyak banget. Ini sangat berat, membuat orang malas. Ngoreksi itu lebih berat, Pak, daripada menulis. Karena ngoreksi kan punya orang lain, kita koreksi. Lebih berat. Maka caranya saya buat seperti itu. Hari ini atau jam ini saya ngoreksi 5. Nanti sore 5 lagi. Besok pada subuh 5 lagi. Itu lama-lama clear. Tapi kalau kita dilihat saja berat, dikerjakan sampai ngantuk-ngantuk, nah itu berat, nggak selesai-selesai, kelihatannya berat banget. Nah, makanya sekarang kita ada teori caranya apa? Membuat soal itu kita membuat soalnya agak panjang tapi jawabannya pendek. Itu lebih cepat ngoreksinya. Sekarang lebih praktis lagi. Kemarin baru saja ada ujian mahasiswa, saya membuat soal isinya yang mudah-mudah lah ya. Kemudian habis itu ada waktu 2 jam, 1 jam untuk jawab, 1 jam untuk ngoreksi.
Jadi kemarin itu subhanallah, saya hanya nulis soal 1 lembar pendek-pendek, isinya nggak terlalu panjang, kemudian saya kirim ke panitia ujian. Saya bilang 1 jam untuk menjawab, 1 jam untuk mengoreksi. Jadi 1 jam harus dikumpulkan, dibagi lagi kepada mahasiswa, beda-beda, yang fulan, yang ngoreksi fulan, yang ngoreksi fulan. Itu tiba-tiba saya dapat SMS dari panitia. Setelah ngirim itu dapat SMS, Ustadz ini nilai mahasiswa, ceret, selesai, alhamdulillah. Duduk manis sambil minum jahe, itu sudah dikirim nilainya lengkap, tanpa kita ngoreksi sedikit pun, karena yang ngoreksi mahasiswa. Ini saya maksud Pak kemarin Pak, kalau pekerjaan itu bisa dikerjakan orang lain, kenapa kita kerjakan sendiri? Ngoreksi kan nggak harus kita. Bahkan di sekolah-sekolah umum itu yang ngoreksi guru khusus. Saya tahu itu ya, guru khusus dikoreksi, nanti tim ngoreksi ini diberi uang, biasanya begitu kalau di sekolah-sekolah umum ya. Kalau di sekolah swasta kan nggak ada seperti itu. Ya kita harus mandiri. Kalau kita mandiri harus pakai cara tadi ya Pak, mahasiswa dimanfaatkan. Mereka senang ngoreksi punya temennya. Sekaligus klarifikasi seandainya mahasiswa ada yang jawabannya benar kok disalahkan. Alhamdulillah kita punya tim, sehingga saya hanya dapat kiriman nilai. Jadi rata-rata dari 100, 90, 80 nggak ada yang nilainya di bawah 6 Pak. Alhamdulillah, berarti gurunya berhasil dan muridnya pinter-pinter ya. Karena buat soalnya nggak usah susah-susah Pak, mudah-mudah. Tapi waktu pelajaran ketat, ditakut-takutin ujiannya susah nanti ya, harus belajar, kalau enggak naik. Oh, mereka belajar sungguh-sungguh ya. Alhamdulillah ketika ujian loh kok mudah banget kan gitu. Alhamdulillah lulus ya, alhamdulillah. Makanya mahasiswa banyak senang dengan saya. Kenapa? Nilainya bagus-bagus semua. Jadi rahimakumullah, ini ada pengalaman lain. Saya kadang-kadang dapat kiriman buku, ribuan buku kayak gini nih. Setelah selesai cetak, kirim ke rumah. Itu kadang-kadang kalau mengatur di rak itu berat, karena bukunya ribuan, gimana caranya? Yaitu kita ambil waktu senggang, pas capek, kita atur 100 buku dulu. Besok lagi 100, begitu. Lama-lama kelar juga. Jadi kalau ada suatu kerjaan yang berat, jangan kita paksa. Tapi kita ambil dikit-dikit, lama-lama menjadi bukit. Begitu juga belajar Pak. Belajar itu secara teori nggak boleh belajar sekali banyak, nggak boleh. Dulu pernah kita sampaikan di sini, man rama ilma jumlatan dhahaba jumlatan. Kata salah seorang ulama ya, Sufyan Ats-Tsauri atau Az-Zuhri ya, antara kedua itu mengatakan man rama ilma jumlatan dhahaba jumlatan. Barang siapa yang belajar borongan, sekali belajar dari pagi sampai malam, itu insya Allah besok paginya akan hilang. Ya, itu teorinya. Barang siapa yang belajar borongan, langsung menyelesaikan satu pelajaran dalam satu waktu, insya Allah besoknya akan hilang semua. Yaitu belajar sistem SKS, sistem kebut semalam. Itu masya Allah, itu setelah masuk orang ujian bisa nulis semua, setelah keluar dari ruang ujian udah lupa semua, karena dia belajarnya cuma semalam untuk ujian. Maka belajar yang baik itu apa? Sedikit Pak, seperti ini ya, seminggu sekali kita belajar ya, atau kemarin dari Jumat, Sabtu, Ahad ya, besok lagi belajar, jadi kita tidak boleh juga hanya terbatas Sabtu Ahad. Senin belajar, Selasa belajar, Rabu belajar, Kamis belajar, itu terus begitu, lama-lama menjadi banyak. Wa innama yutlabul ilmu ala marril layali wan nahar. Kata Zuhri ini bahwa menuntut ilmu itu sedikit-sedikit, tapi tiap hari rutin ya, maka ilmu itu butuh waktu yang panjang, tuluz zaman. Jadi rahimakumullah, ini juga ada di sini ya, ternyata sudah ada dalam buku ini ya, itu Az-Zuhri yang mengatakan.
Lah ada satu lagi seorang penyair mengatakan al-yaumu ilmun wa ghadan misluhu. Ya, al-yaumu ilmun wa ghadan misluhu. Sekarang belajar, besok juga belajar. Jangan nunggu hari Ahad saja. Man nakhibal ilman lati tultaqat yahsulul mar'u biha hikmatan. Barang siapa yang mengambil ilmu sedikit-sedikit, iltaqata itu mengambil. Jadi kalau ada buah jatuh diambil, itu namanya iltaqat. Ada beras jatuh berserakan, itu diambil satu-satu. Sabar satu, besok satu lagi, besok satu lagi. Lama-lama bersih juga beras itu dari tanah, ya. Kemudian apa ini? Maka dia akan mendapatkan suatu hikmah. Ya, mumpung saya ingat saya sampaikan, Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama berapa tahun, Pak? 23 tahun. Maka dalam surah Al-Furqan ayatnya sekitar 30-an, ya 34, 35-an. Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru laula unzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Orang kafir protes, kenapa sih Muhammad itu mendapatkan Al-Quran kok dikit-dikit, kenapa enggak langsung diturunkan dari langit brek 30 juz? Allah menjawab, kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Jawabannya kata Allah, demikianlah. Kenapa diturunkan dikit-dikit? Supaya kadzalika linutsabbita bihi fuadak, supaya hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kuat. Karena Al-Qur'annya belajarnya dikit-dikit, jadi ingatnya itu lama, Pak. Warattalnahu tartila, dan supaya kami membacakan secara tartil Al-Quran itu kepada kamu wahai Muhammad. Jadi hikmah kita itu belajar dikit-dikit itu supaya meresap dalam hati dan mudah diingat. Termasuk menghafal Al-Quran. Kalau menghafal Al-Quran 40 hari itu bolehlah ya, tapi saya yakin habis itu dia lupa. Ada yang Al-Quran menghafal 30 hari sudah selesai. Setengah percaya setengah tidak. Seandainya bisa pun Anda tes, biasanya nggak bisa jawab. Karena tidak standar. Standarnya itu 2 tahun menghafal Al-Quran, dimurojaah lagi. Setelah beberapa hari dimurojaah lagi, begitu lama-lama Al-Quran itu jadi meresap dalam hati kita dan nggak akan lupa. Jadi terus menerus, continue walaupun sedikit. Ya. Itu jadi Al-Quran diturunkan seperti itu, maka ilmu pun harus seperti itu juga. Ini masih ada sisanya syairnya. Wa innamas sailu istima'ul luqati. Sesungguhnya banjir bandang itu berasal dari hujan yang rintik-rintik. Jadi kalau hujan itu rintik-rintik tapi rutin selama sehari penuh, kan jadi banjir. Hujan itu kan tentunya kan kecil-kecil kan, enggak breng gitu kan. Hujan itu kan bukan air tumpah, Pak, kan. Tapi turunnya terak, tapi rutin seharian penuh banjir. Jadi banjir itu dari air yang sedikit-sedikit lama-lama jadi banjir. Begitu juga gunung, ada dalam syair lain, wa innal jibala minal hasa. Itu dalam kaitannya la tahkiranna saghiratan. Janganlah kalian meremehkan dosa kecil. Dosa kecil enggak apa-apa, Ustaz. Dosa kecil lama-lama jadi besar. Para ulama mengatakan sesungguhnya gunung itu tumpukan kerikil-kerikil. Kita bisa membuat gunung di Villa Nusa Indah ini kerikil, satu kerikil dilempar di situ terus lama-lama jadi gunung. Lihat Bantar Gebang. Nah, itu kan tempat sampah itu. Padahal hanya 1 truk datang. Besok 1 truk lagi, besok 1 truk lagi. Lalu jadi gunung sampah. Akan jadi ribut antara pemerintah Bekasi dan Jakarta gara-gara sampah yang menumpuk jadi gunung karena ditumpuk terus secara rutin tiap hari. Ya begitu, Pak. Jadi maksudnya ini kehidupan kita itu memang harus dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Ya. Tips yang ke-21 yang terakhir, ya.
bergaul dengan orang yang menghargai waktu, bergaul dengan orang-orang yang menghargai waktu. Karena kalau kita sendiri itu sering malas, sering susah mengatur waktu, maka caranya supaya terpengaruh bagaimana? Kita bergaul dengan orang yang suka menghormati waktu. Begitu juga ilmu, kalau kita belajar sendiri mungkin malas. Caranya bagaimana? Dekat-dekat dengan orang yang punya ilmu. Nah, kita akan kecipratan. Benar Pak, beda loh ya, membaca buku sendiri dengan bergaul dengan para ulama beda, saya rasakan. Ya, ketika saya belajar di Madinah dan belajar di Mesir itu banyak terpengaruh dengan guru-guru di sana. Sedikit banyak pasti terpengaruh. Ya, ada namanya kalau di Madinah itu yang terkesan tuh Syekh Muhammad Syekh Sengkiti. Ya. Syekh Sengkiti ini Muhammad Sengkiti ini ahli fikih. Dia itu kalau ngajar fikih itu udah di luar kepala. Ya, dalilnya, rawinya, urutannya, kayaknya buku yang berjalan. Kayaknya buku yang berjalan dan tidak salah ngomong. Koma dan titiknya itu ada. Kayaknya dia baca buku padahal dia nggak baca buku, Pak. Nggak ada salahnya. Itu kehebatan beliau, subhanallah, sekarang masih ada beliau. Ya. Itu kalau halaqah di Masjid Madinah, beliau itu paling banyak itu pendengarnya. Dan pernah saya setelah lama nggak di Madinah, kemudian datang ke Madinah, pernah menemui beliau sudah ceramahnya itu pakai intonasi puisi. Jadi dari awal sampai akhir itu pakai intonasi puisi gitu, pakai lagu-lagu, maksudnya kayak baca Al-Quran gitu ya. Tapi bukan Al-Quran, itu ceramah. Tapi ada intonasi panjang, pendek dari awal sampai akhir. Coba, siapa yang mampu seperti itu? Ngomong tapi dilakukan, Pak. Kayak baca Al-Quran gitu. Tapi itu omongan yang enggak dihafal. Ngomong gitu, ceramah seperti ini, tapi dari pertama sampai terakhir itu kalau kita dengar kayak orang baca Al-Quran, panjang pendeknya ya, kemudian titiknya, penekanannya dan sebagainya. Saya nggak bisa niru seperti itu ya, karena itu khusus orang-orang yang memang cerdas dan hafalannya kuat. Ya, itu pengaruh. Dan beliau itu orangnya paling sederhana, royal, dermawan, ahli ibadah, itu terpengaruh. Suatu ketika saya pernah belajar sama beliau di kelas, itu ada buku namanya Bidayatul Mujtahid. Dia itu ngajar fikih menggunakan Bidayatul Mujtahid, itu fikih madzhab Maliki, wa Nihayatul Maqasid ya. Buku tentang fikih muqaranah tetapi dikarang oleh Ibnu Rushdi Al-Maliki. Itu saya sambil dengar ceramah beliau sambil begini. Gitu, sambil begini, ini buku saya gini kan. Beliau mengatakan afan itu apa namanya, tolong tangannya diangkat. Artinya buku itu jangan untuk jadi sandaran. Belajarnya dari mana? Dari para ulama. Mungkin kalau kita nggak pernah belajar dari ulama, buku diginikan. Bahkan saya pernah di Mesir itu dapatkan beberapa mahasiswa dan mahasiswi itu karena nggak punya akhlak, itu buku itu untuk alas pantat. Saya bilang, nggak boleh, anak bilang. Saya berani negur walaupun mereka orang Mesir, tapi ya dia S1, saya tegur. Memang kadang-kadang tidak ada etika dan adab. Jadi karena lantainya tidak beralas, dia mau duduk di perpustakaan, bukunya untuk alas. Astagfirullah. Ini nggak beradab, berarti dia jarang belajar sama ulama. Nah, banyak terkesan ya, itu di Saudi Arabia. Ada namanya Syekh Muhammad Shalih Ibnu Utsaimin. Itu juga ketika ngajar itu pelan-pelan satu persatu, kadang bertanya sama yang hadir. Jadi ceramahnya itu kalau beliau kajian seperti ini, orang bisa nulis karena pelan-pelan satu kata. Nah, subhanallah, itu terkesan ya, Pak, terpengaruh. Itu kalau di Madinah. Kalau di Mesir banyak juga. Ada namanya Syekh Profesor Dr. Usamah Abdul Azim. Itu profesor di bidang usul fikih. Itu dulu pernah saya ceritakan kalau sholat beliau, kalau sholat
Isya ya waktu Ramadan bil khusus karena saya ikut sampai 4 jam. 4 jam. Jadi mulai jam 8 selesai jam 1 malam. Itu sholat Isya saja. Sholat Isya saja. Baru tarawihnya dimulai 1:30. Ya, nanti selesainya sebelum subuh 1/4 jam. Jadi kita berbuka itu cuma 1/4 jam. Bahkan 10 menit saya hitung cuma 10 menit. Jadi makan roti itu roti yang keras sama susu yang sudah dikeringkan namanya jubnah. Kalau di sini mungkin keju. Air minumnya pakai keran. Air minum keran. Orang Mesir biasa Pak minum pakai air keran. Justru kalau minum kayak gini ini nggak suka nih. Saya kepengen air keran katanya. Saya banyak kedatangan tamu Mesir itu begitu. Nggak mau saya minum keran. Saya ambilkan dari keran. Nah, terpengaruh juga kita kan ketika itikaf sama mereka nggak ada air disediakan. Masing-masing kalau minum ke keran minum brong itu. Ya, itu namanya pergaulan itu mempengaruhi. Dengan seseorang anil mar'i la tas'al dalam satu mafudot kepada seseorang jangan tanya sama dia langsung, dia tidak akan mengakui dan dia tidak akan buka kartu. Was'al qarinah, tetapi tanyalah kepada teman dekatnya. Fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Karena sesungguhnya teman itu saling memengaruhi satu dengan yang lainnya. Makanya kalau kita kepengen jadi orang hebat, dekatlah sama orang yang hebat. Insya Allah ya seandainya nggak jadi terpengaruh, ada bekasnya lah ya. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama mathalul jalis as-salih wal jalis as-su kahamilil miski. Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk, seperti yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Kalau kita dekat-dekat walaupun nggak beli, artinya kalau kita sering bergaul sama orang yang baik, orang yang sukses, orang yang pintar, orang yang berhasil, itu walaupun kita nggak seperti mereka, paling tidak kecipratan, ya kan Mbak? Kalau kita ke minyak setiap hari larinya nongkrong di depan penjual minyak wangi, insya Allah Bapak akan wangi walaupun nggak beli. Paling tidak kasihan nih kok setiap hari nongkrong kan. Cobalah satu. Yanya begitu. Begitu juga permisalan orang yang jelek seperti orang yang bergaul dengan tukang las. Ini sebenarnya punya saya nih, mohon maaf. Ini otomatis ya. Ini nanti adzan lagi nanti ada. Banyak adzannya ini. Ya. Jadi saya tadi sampai tukang las ya. Alhamdulillah. Tukang las, kalau kita main ke tukang las pasti bau, walaupun kita nggak beli atau nggak mengelaskan di situ. Itu sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim. Jadi sebenarnya Pak, kalau kita ingin berhasil itu tidak terlalu susah sebenarnya. Tinggal nempel aja sama orang berhasil. Saya mengamati para pengusaha ya, yang berhasil dalam usahanya. Saya mendapatkan kebanyakan dari mereka dulu adalah pegawai Pak. Salah satunya saya ingat ada saudara yang bekerja di konveksi pakaian. Dia dulu pegawai sudah dipercaya begitu. Karena udah tahu trik-triknya di perusahaan itu, dia keluar dan dirikan konveksi sendiri dan berhasil bahkan melebihi konveksi bosnya yang dia dulu bekerja di situ. Karena dia dekat dengan bosnya itu, dengan orang yang memiliki perusahaan itu. Karena tahu seluk beluknya dari A sampai Z, akhirnya dia keluar dan membuat perusahaan dan berhasil. Artinya dia secara tidak langsung berguru dengan pengusaha itu. Coba kalau kita dekat-dekat dengan orang kaya, pengusaha, setiap hari main di situ, kira-kira kita dapat apa Pak?
paling tidak ada uang saku kadang-kadang, paling tidak suruh makan, paling tidak pengalaman-pengalaman dia, walaupun kita nggak bisa berhasil seperti dia, tapi paling tidak kita kecipratan pengalaman-pengalamannya. Dan terjadi itu Pak, apa saja dalam hidup di dunia ini, kalau kita itu bergaul dengan orang yang mahir dalam bidang tertentu, insya Allah kita akan kecipratan. Paling tidak kalau ngomong, mesti dia ngomong sesuatu yang dia miliki, yang dia kuasai, dan kita akan ikut mendengar. Makanya paling enak itu kalau kita sering bergaul dengan para ulama, para tokoh, orang-orang yang berhasil, insya Allah kita akan kecipratan. Maka di sini pada hadirin Allah kita perlu berkumpul dengan sesama orang Islam. Makanya termasuk kenapa mayit ketika mati kemudian disaksikan paling tidak oleh 40 orang beriman, itu ada syafaat. Kenapa? Karena yang mendoakan ini orang-orang baik semua. Makanya disitulah dikatakan bahwa doanya orang soleh itu akan sampai kepada si mayit. Padahal mayit sudah meninggal dunia, tapi doa orang hidup itu akan bermanfaat bagi dia. Kenapa? Karena itu pekerjaan dia. Maksudnya pekerjaan itu karena dulu waktu hidup dia suka bergaul dengan orang-orang baik. Sehingga ketika meninggal dunia pun pengaruh orang baik itu masih masuk ke kuburan, itu artinya di istighfar, doa istighfar itu akan mengangkat derajat dia. Ada satu hadisnya sahih, innallaha la yarfa'u al-abda salih darajatan abda salih fil jannah qala bi istighfari waladika, ya, bi istighfari waladika, bi istighfari waladihi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat seseorang di surga. Jika sudah mati di surga yang paling rendah, itu kemudian Allah memanggil orang itu dan dipindahkan ke surga yang lebih atas. Kata orang ini, ya Allah, kenapa ini? Kan saya sudah meninggal dunia. Kata Allah, itu karena anakmu yang memintakan ampun untukmu, beristighfar untuk kamu. Jadi mengangkat derajat. Karena dia mendidik anaknya terpengaruh dengan dia. Akhirnya ketika dia meninggal dunia didoakanlah bapaknya itu. Nah, makanya para ulama mengatakan jika tidak ada manfaat punya anak kecuali ini sudah cukup. Ya, kalau kita nggak punya anak kecuali manfaatnya ini sudah cukup. Artinya kalau kita punya anak soleh, bagi anaknya 1, 2, 3, 4, 5 itu Masya Allah kita mendapatkan manfaat yang sangat besar dengan doa dia. Itu baru anak loh Pak, belum istri yang solehah. Dia doakan, mengaruhin kita, akhirnya kita terpengaruh. Yang tadinya kita malas-malas, dibangunkan dia secara paksa, ayo bangun. Makanya bangunkan istri gimana lagi kan, akhirnya kita bangun. Nah, itu enaknya kalau punya istri solehah. Tapi kalau punya istri yang toleha, sebaliknya kita mau ke masjid, kita mau belajar, dia ngalang-ngalang ngapain, kita jalan-jalan yuk ke mall. Ini istri nggak bener nih, toleha, ya, itu lawannya dari soleha. Jadi begitu Pak, lingkungan sangat berpengaruh. Ini baru saja kemarin ada seorang ibu-ibu yang curhat kepada saya setelah pengajian begitu, mengatakan bahwa ada saudaranya yang murtad atau fasik atau kafir lah ceritanya. Kenapa? Karena pergaulan. Padahal keluarganya itu baik-baik semua. Dulu anaknya ini adalah lulusan pesantren, bahkan menjadi korek Al-Quran. Terjadinya kapan? Ketika dia ngekos, ya, SMA ngekos di luar kota, daerah Jawa Timur. Sejak kos-kosan itulah dia kemudian mulai terlibat mengkonsumsi narkoba. Sudah narkoba apa? Kemudian berzina, berjudi. Udah lama-lama menurut cerita yang ada dia mencaci maki Rasulullah SAW, mengumpat-umpat Al-Quran. Ya, haji Ka'bah itu diumpat semua, ngapain ke Mekah? Ya, habis-habiskan uang. Ya, orang Arab itu hanya ingin mengambil uang saja,
menjual Ka'bah. Sampai segitu pernyataannya menurut saudaranya ini. Dia mengatakan mendingan saya ke Vietnam katanya. Nampaknya dia terindikasi terpengaruh dengan madhab komunis karena banyak teman-temannya dari komunis. Nah, ini berbahaya, Pak. Karena pergaulan, padahal dulu orangnya baik. Hanya karena pergaulan maka menjadi rusak. Nah, ini juga pelajaran bagi kita supaya ke depan kita harus lihat lingkungan anak-anak kita, saudara-saudara kita. Kalau perlu anak-anak kita itu ada suatu nasihat dari para ulama supaya kalau kita kemana-mana itu diajak ziarah atau silaturahim ke para ulama, diajak silaturahim ke tokoh-tokoh, diajak supaya dia lihat bagaimana akhlak ulama. Kalau salah kan ulamanya negur, kamu jangan begini, nanti diajarkan. Dulu saya sering, bukan dulu ya, sekarang pun sering kadang-kadang membawa anak-anak ke pengajian. Walaupun dia nggak paham, tapi saya yakin suatu ketika ilmu yang didengar tiap hari itu suatu ketika akan muncul, Pak. Karena itu dimasukkan dalam pikiran dia kan. Lama-lama muncul, ini terbukti suatu ketika dia ngomong sesuatu yang saya sendiri sudah lupa. Ternyata berapa tahun yang lalu dia ingat-ingat, oh dulu pernah begini. Saya sendiri lupa. Itu manfaatnya hari ini nggak datang, mungkin karena ada tamu dia nggak hadir. Ya, maksud saya bahwa kita bergaul dengan orang-orang yang menghargai waktu, maka kita akan terpengaruh dengan orang itu. Hadirin rahimakumullah, terakhir di sini sudah adzan belum? Belum. Sudah juga ya. Bentar, ini saya bacakan satu pepatah Arab karena biasanya sini adanya agak terlambat. Tashabbahu bil kirami illam takunu mislahum inna tashabba bihim falahu. Dekat-dekatlah dengan orang-orang yang baik-baik. Sesungguhnya kalau engkau menyerupai orang-orang baik itu suatu kesuksesan walaupun Anda tidak seperti dia persis. Tadi kita mirip-mirip. Mungkin adzan dulu, insya Allah nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab setelah adzan insya Allah. Baik para hadirin rahimakumullah, ada tambahan dan pertanyaan dari jamaah tentang masalah ini atau tambahan? Silahkan. Nggak ada, kita lanjutkan dulu. Ya, kita lanjutkan dulu sampai menunggu qomat. Jadi ringkasannya para hadirin rahimakumullah, buku ini sudah kita selesaikan. Ya. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Untuk sekedar mengingatkan karena sudah beberapa kali pertemuan, mungkin sudah hampir setahun atau kurang ya. Maka perlu saya ingatkan ringkasan dari buku ini. Ya, saya bacakan daftar isinya. Sekedar mengingatkan. Jadi kita katakan bahwa ilmu itu harus diulang-ulang terus. Enggak cukup sekali. Saya kepengen nanti ada satu buku terakhir saya. Judulnya adalah Menaiki Tangga-tangga Kesuksesan. Itu kapan-kapan. Itu bukunya masih panjang. Ada buku sesudah ini yang nomor 12. Itu buku yang ke-18. Saya ingat salah satu isi buku itu bahwa para ulama itu ternyata membaca satu buku itu sampai 300 kali. Saya ingat ketika saya menulis risalah magister untuk ngambil S2. Itu saya mengambil tahqiq kitab Al-Bayan lil Imrani atau Amrani sekarang yang sedang perang di Yaman itu. Itu ternyata ketika menulis kitab Al-Bayan itu ya, beliau itu menghafal dulu kitab sarah kitab Muhadzab punya Syarazi. Itu fikih madzhab Syafi'i itu diulangi sampai 40 kali. Ya. Belum Imam Bukhari, belum imam-imam yang lainnya, para ulama itu ternyata kalau baca satu hadis, satu buku diulangi sampai bukan hanya puluhan kali, ratusan kali. Makanya benar mereka ngelotok sampai hafal itu kan diulang-ulang terus. Jadi kalau ada satu ilmu itu memang diulang-ulang. Bahkan dari ahli hadis mereka mengatakan kalau kepingin menghafal hadis dan masuk dalam hati kita, maka hadis yang sudah kita hafal itu kita sampaikan sama orang. Bahkan begini, uniknya para ulama dulu,
Itu dengan tujuan supaya ilmunya itu meresap, dia sampaikan sama orang. Orang nggak minta sama dia, tapi dia kumpul sini. Ngapain? Dengar ya, saya mau nghafalan hadis. Dengar, dia mau nghafalan hadis. Sudah dengar dia orang-orang itu. Kalau ada orang nggak mau dengar, dia pergi ke pasar, bawa meja atau kursi di pinggir jalan, di pinggir pasar itu dia teriak-teriak, haddatsana fulan fulan, haddatsana fulan fulan. Jadi dia hafalan hadis di pinggir jalan, orang lihat. Maksudnya apa? Supaya dia itu pertama tujuannya menyampaikan hadis kepada orang lain, menyampaikan ilmu kepada orang lain. Kedua, menghafal. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, kalau sudah dari masjid ini sampai rumah jangan diem, panggil anak dan istri. Sini, sebelum makan malam saya jelaskan tips yang ke-20 dan ke-21. Nah, ya, dia ngulangi apa yang kita sampaikan di masjid ini. Itu insya Allah ilmunya akan masuk dalam hati dia, karena dia menyampaikan sama anak dan istrinya. Besok lagi di kantor ketemu sama temannya, sampaikan lagi tips 20 dan 21. Wah, lama-lama dia akan hafal. Dan kalau setiap ilmu seperti itu habis kita dapat kita sampaikan, insya Allah itu akan melekat. Makanya pada kesempatan kali ini sampai komat akan saya bacakan ringkasan daripada 20 tips manajemen waktu dalam Islam. Pertama, mengisi waktu kosong dengan kegiatan yang bermanfaat. Jangan sampai waktu kita kosong. 2, menggunakan satu waktu untuk banyak kegiatan. Kayak kita nelpon sambil nyupir, kan nggak boleh sekarang ya. Nah, sekarang ada cara lagi. Sekarang saya kemarin diberi teman tempelan, itu apa namanya? Tempelan di mobil, insya Allah ada itu, tempel blank. Kemudian kayak gini ini tempel, atau nanti tempat ngeletakkan HP. Jadi bisa sambil tek ngomong sambil nyupir. Ngomong nggak mengganggu, karena kita tetap melihat jalan, cuma ini suara nyampe ke kita dan kita tinggal klek-klek di depan kita. Itu pakai cara ya. Seperti juga dulu pernah kita sampaikan ya, ada orang ke WC, itu para ulama ya, di WC-nya biasanya lama, dia setengah jam. Daripada mubadzir di situ cuma melamun, disetelkan pengajian, disetelkan Al-Quran dari luar. Coba kalau sekarang ini masjid ceramah, dengar nggak WC? Nah, nggak apa-apa. Salah satu dari kita di toilet dari Ba'dal Maghrib sampai Isya. Tapi dia keluar, udah banyak ilmu. Biasanya lebih konsentrasi di sana itu. Itu yang dilakukan oleh para ulama dulu. Walaupun saya di WC, saya memanukan waktu. Apalagi macet, apalagi macam-macam bisa. Ya. 3, memilih waktu yang memiliki keutamaan. Ba'dal Maghrib sampai Isya, ba'da subuh sampai suruh dipakai untuk ikuti pengajian. 4, membagi waktu dalam berbagai kegiatan. Ya. Sekarang pengajian, habis ini tadi pengajian sama istri. Ya. Kemudian apalagi diskusi ilmiah, ganti-ganti, kemudian nanti makan. Jadi satu waktu itu jangan untuk pengajian saja, tapi untuk berbagai macam kegiatan. Yang kelima, ambillah waktu untuk mengumpulkan tenaga. Maksudnya harus ada istirahat, Pak. Nggak perlu kita belajar 24 jam. Ada waktu istirahat, tidur sebentar, zuhur namanya tidur, nanti asar dilanjutkan. Habis Isya nanti kita tidur, besok pagi kita lanjutkan. 6, mengerjakan pekerjaan pada waktunya, tepat waktu, maghrib, Isya, subuh, zuhur, asar. Memilih amalan yang bermanfaat bagi orang banyak. Carilah amalan atau waktu itu kita pakai untuk mengerjakan sesuatu yang manfaatnya lebih banyak. Makanya antara haji dengan mengajar, lebih baik mana amalannya? Lebih baik mengajar, karena mengajar itu jauh lebih manfaat bagi orang banyak. Kalau umroh sunnah, haji sunnah, itu manfaatnya untuk diri sendiri. Makanya kita harapkan sama orang-orang yang kaya, haji cukup sekali aja, udah. Umroh cukup sekali. Uang lebihnya dipakai untuk bangun sekolah, memberikan beasiswa sama orang-orang. Itu manfaatnya lebih banyak. Ya. Terus ke-8, menggunakan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan satu program.
Pokoknya seminggu ini saya harus menyelesaikan kitab satu hadis Umdatul Ahkam namanya. Nah itu maunya setiap ahad keempat kita menyelesaikan buku ini. Akhirnya alhamdulillah selesai. Itu namanya menggunakan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan satu program. Kesembilan, jangan menunda pekerjaan. Kesepuluh, berkonsentrasi dalam hasil. Ke-11, mengatur skala prioritas. Ke-12, menghindari dari pencuri waktu. Pencuri waktu itu waktu nunggu bis, waktu macet, waktu di toilet, waktu ada tamu. Makanya dulu pernah saya sampaikan, kalau menerima tamu itu jangan di rumah. Kalau bisa di jalan yang nggak ada kursinya. Itu pasti tamunya nggak lama-lama itu. Dulu pernah saya sampaikan di Mesir itu, Pak. Itu rumah makan itu kursinya sengaja cuma 1 atau 2. Waduh ramai banget orangnya. Kursinya pun tinggi-tinggi, keras-keras. Ternyata dalam ilmu marketing itu supaya orang itu kalau makan segera selesai segera pergi. Coba kalau kursinya empuk kayak gini, orang akan betah di warung makan itu. Ya, orang lain nggak akan bisa beli karena sudah penuh terus. Itu marketing. Makanya rumah itu kalau bisa jangan diberi sofa yang empuk. Itu tamu akan betah di situ, ngobrol dari pagi sampai sore. Alhamdulillah di rumah saya nggak ada kursi, Pak. Tamu duduk di bawah. Kadang-kadang karpet nggak digelar, jadi di atas lantai. Jadi ya kedinginan kan, makanya cepat izin dia. Nah itu salah satunya. Itu waktu-waktu yang mati, maksudnya waktu-waktu yang menghindari dari pencuri waktu, nelpon, Facebook, HP dan Facebook itu. Facebook sama WA itu yang mungkin sekarang ini banyak mengganggu. Banyak grup akhirnya kita terpaksa buka. Ini musibah ini. Setiap saya buka grup WA itu anda menyesal. Setengah jam hanya baca itu. Karena saya pikir kalau setengah jam untuk membaca Al-Quran sudah setengah juz itu. Nah ini juga peringatan bagi kita semua yang menggunakan WA, ya tolong dibatasi. Nah, yang nggak penting-penting nggak usah dibuka. Ada sebagian ustaz, sebagian ulama mengatakan kalau membuka WA itu ada waktu khusus. Makanya nanti antara jam 9 sampai jam setengah 10 malam itu aja sehari. Jadi bukanya itu saja. Bahkan ada seorang ustadz yang sampai sekarang nggak mau pakai HP. Dihubungi susah banget itu. Jadi harus ngelatih istrinya dulu. Maksudnya biar tidak pusing dia HP terus. Apalagi sekarang ada WA-nya. Ya, makanya ini juga pencuri waktu yang membuat habis waktu kita. Ya. Kemudian fokus pada satu pekerjaan, mendelegasikan pekerjaan kepada orang lain kayak tadi Pak. Kalau bisa dikerjakan orang lain, kenapa kita kerjakan sendiri? Kayak ngoreksi tadi contohnya. Kalau saya ngoreksi pusing itu, kalau ngoreksi mahasiswa selesai. Kita bisa ngerjakan lain, kita bisa mengarang buku, kita bisa menulis makalah gitu. Kemudian yang ke-15, kenali waktu di mana Anda lebih produktif. Kapan kita itu dalam keadaan fit, seger, ya habis mandi, baca subuh, kemudian mandi, itu kita kerjakan pekerjaan yang berat-berat waktu itu, menulis makalah, membuat konsep, ya, membaca buku yang berat, itu waktu baca subuh. Ketika sudah malam, setengah 10, jam 9 sudah mulai ngantuk-ngantuk, bacalah buku-buku cerita. Nah, cerita tentang sahabat, cerita tentang tabi'in, tentang perang yang asik-asik itu ya. Ada Tariq bin Ziyad, ada Khalid bin Walid. Itu bacanya ketika waktunya udah mau ngantuk. Atau baca berita, buka WA itu ketika sudah ngantuk. Jangan pagi-pagi baca subuh, Pak, rugi, Pak. Nah itu, jadi kenalilah waktu di mana Anda lebih produktif. 16, menghadapi kebosanan. Ya, kita bosan duduk, kita berdiri bosan kita jalan. Di rumah bete, pergi ke Masjid Al-Furqan. Saya tuh di rumah tadi sudah agak pusing ya. Karena tadi pusing saya, karena dari pagi sampai siang, bahkan satu muhadarah saya cancel di Al-Azhar Kebayoran karena pusing. Ya, tapi ketika keluar rumah
Jadi fresh lagi. Itu maksudnya kadang-kadang kita itu di rumah bosen karena cuma melihat tembok-tembok aja kan. Ketika keluar ke sini ada jalan rusak, jadi fresh ya. Ketemu dengan jamaah yang semangat, jadi semangat lagi. Itu namanya menghindari kebosanan dengan pindah tempat. Ya ada sebagian teman yang murojaah Al-Quran nggak bisa di rumah, pergi ke masjid Atin, pergi ke masjid mana, jadi fresh ya. Itu menghindari kebosanan. Makanya pergi ke pengajian ini termasuk mencari ilmu dengan cara fresh. Kalau kita baca terus capek Pak, sekali-kali pergi ke masjid, jadi fresh kita ya. Terus yang ke-17, hindari hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian Anda. Kalau belajar jangan menghadap jamaah, tapi menghadap tembok. Nah, itu seperti itu pengalaman dulu teman-teman saya di Madinah. Orang Indonesia itu belajarnya rajin-rajin Pak, dari pagi sampai malam. Tapi ternyata nilainya rendah-rendah. Kenapa? Belajarnya menghadap jamaah. Ada orang buka pintu dilihat, ada orang keluar dilihat. Sepertinya dia belajar tapi nggak konsentrasi. Saya punya teman orang Arab, orang Yordan, itu belajarnya cuma 3 jam. Dia lebih banyak main-main, tapi dia menghadap tembok. Ya menghadap tembok. Dan kalau belajar itu tidak terpengaruh, orang mau telahi, mau buka pintu, mau nutup pintu, dia nggak lihat. Maka dia juara 1, padahal belajarnya cuma sebentar. Kenapa? Konsentrasi, menghindari hal-hal yang mengalihkan perhatian. Terus yang ke-18, menganalisa di mana Anda menghabiskan waktu. Ya mungkin jalan-jalan, ngobrol dengan istri, ngobrol dengan teman, makan sampai 1 jam. Itu dirubah Pak, makan 1 jam. Makan apa itu? Makan kacang. Oleh karena itu hindari makanan-makanan yang lama bukanya kayak kuaci. Nah, itu nggak benar itu. Kuaci itu menghabiskan waktu. Ya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan nomor 19, selalu rencanakan waktu untuk kegiatan yang tidak terduga. Yang ke-20, membagi tugas yang panjang yang berat dalam bagian yang kecil-kecil. Dan yang terakhir adalah bergaul dengan orang-orang yang menghargai waktu. Insya Allah kalau kita praktekkan itu kita menjadi orang yang baik. Suatu ketika ada seorang ustadz senior ketika membaca buku ini mengatakan buku ini hebat banget, maksudnya kalau diamalkan akan menjadi orang yang hebat. Saya bilang penulisnya pun belum tentu bisa mengamalkan. Ini kan teori Pak. Marilah kita sama-sama. Saya nulis buku ini dengan tujuan supaya saya membaca terus Pak. Ya itu maksud saya begitu. Marilah kita bersama-sama bisa mempraktekkan dalam buku ini. Karena benar kalau orang bisa mempraktekkan seperti ini, insya Allah akan menjadi orang yang berhasil. Walaupun saya sendiri belum bisa mempraktekkan ya. Wallahu a'lam bishawab, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.